Aisyah, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cerita saya sebenarnya pencarian Tuhan itu sejak kecil. Sejak kecil memang saya dididik secara Kristen, tapi memang saya sudah ada pertanyaan-pertanyaan karena kita masih kecil, otak kita masih istilahnya masih jernih ya, masih pure gitu. Saya suka bertanya, saya percaya Tuhan, saya cinta Tuhan, saya percaya dan sangat taat pada Tuhan. Tapi waktu kecil saya bertanya itu kenapa adanya Trinity, karena saya diajarkan secara Katolik. Kenapa adanya Trinity dan kenapa Yesus itu manusia dan Tuhan secara bersamaan. Tapi saya tidak pernah bertemu jawabannya karena saya dengerin ajaran orang tua, jadi di sekolah kan Katolik, jadi memang sudah grow up sebagai Katolik. Tapi saya mulai mengenal sebenarnya karena kita tinggal di Indonesia, jadi 98% Muslim, jadi tentu saja saya kenal dengan orang-orang Muslim. Tapi saya mulai berhubungan secara personal dengan orang Muslim waktu saya di SMP di Singapura. Saya SMP, saya punya pacar, walaupun sebenarnya dalam Islam nggak boleh pacaran, harusnya taruh, tapi mungkin karena anak muda di sana, jadi akhirnya saya maksudnya boyfriend saya walaupun Muslim, dia punya pacar saya. Di situ nggak lama dan saya nggak sempat memperdalam Islam karena memang masih di high school, masih nggak terlalu mencari arti agama. Tapi akhirnya setelah saya masuk kuliah, saya pacaran lagi dengan seorang Muslim yang membuat saya lebih serius dan saya mau memperdalami Islam. Tujuannya waktu itu demi dia, jadi tidak pure untuk Tuhan, tapi saya belajar mempelajari Islam. Saya belajar sholat, belajar surat Al-Fatihah melalui teman saya yang sekolah di Singapura. Kita online belajar melalui teman untuk demi pacar saya yang di Australia. Tapi karena orang tuanya nggak setuju, orang tua saya juga nggak setuju, jadi akhirnya kita putus. Terus akhirnya saya pencarian saya terhadap Islam berhenti di situ karena memang hatinya tidak tulus ya, hatinya untuk demi pacar, bukan untuk cari Tuhan. Akhirnya sampai saya kerja di tempat kerja ini di Australia, di mana saya bekerja dengan teman-teman Muslim. Akhirnya ketemu satu orang yang sangat taat. Brother ini taat sekali dengan agamanya, sampai dia pun tidak selalu kalau melihat perempuan tuh menundukkan muka atau melihat ke samping, nggak pernah lihat. Sama saya pun nggak pernah bertatapan. Sampai akhirnya dia pernah dengar saya cerita kalau saya pernah hampir jadi Muslim, lalu dia baru nyamperin saya, mulai berdakwah karena dia merasa saya sudah pernah mengenal Islam, kenapa tidak menerima Islam gitu. Lalu dia mulai berdakwah dan baru saya kayak, oh iya, inilah jawaban pertanyaan saya waktu masih kecil tentang Trinity, tentang bagaimana caranya manusia dan Tuhan di orang yang sama, seperti itu. Jadi akhirnya inilah jawaban saya. Tadinya saya mengambil waktu untuk mengenal Islam lebih jauh sebelum baca syahadat, tapi dimarahin sama dia. Dia bilang katanya, kamu jangan ambil Tuhan for granted ya, jangan ambil Tuhan ambil Tuhan for granted. Saya nggak tahu Indonesia-nya, maksudnya jangan pikir Tuhan bakal nungguin kamu nggak tahu kapan ajal kamu bakal dipanggil. Lebih baik secepatnya, lebih baik gitu. Lalu dia encourage saya dikenalkan kepada satu sister di sini, Sister Burki, seorang Afghani yang mengajarkan saya banyak, mengajarkan saya tentang pilar-pilar Islam dan segala macam yang saya harus tahu sebagai seorang perempuan Muslim. Di situ saya baru Ukti Aisyah mungkin. Oke.
kalau boleh saya tanya, assalamualaikum Ukti Akila ya. Yang saya ingin tanyakan ini, apakah waktu ini tadinya dari agama apa ya Mbak? Kristen. Kristennya Kristen apa itu? Awalnya Katolik, terus Kristen. Oh, Katolik terus Kristen. Apakah dulu waktu ketika masih beragama Kristen, baik Katolik maupun yang Kristen Protestan tentunya, apakah fanatik gitu terhadap agamanya atau taat banget begitu? Dan bagaimana pandangannya dulu terhadap Islam begitu, Mbak? Monggo. Iya, Assalamualaikum. Iya, saya waktu selama saya jadi Katolik, saya lumayan fanatik. Saya sampai ibu saya pikir saya benar-benar terganggu gitu, karena saya bisa bangun jam 3 pagi untuk baca Alkitab, mendalami, berdoa sampai jam 6 pagi gitu. Terus nggak pakai makeup, terus berpakaian seperti biarawati, sangat sampai berusaha menyumbangkan segala sesuatunya ke untuk ke orang-orang miskin sampai ya tapi saya fanatik sih, tapi akhirnya saya sempat cerita tadi di live, cerita di Mbak Safina, Mualah Safina, Sifana, sorry. Saya sempat pas fanatik itu saya terkena mental illness. Apa itu mental illness? Mental illness itu sakit jiwa. Oh, saya kena bipolar, namanya bipolar. Dan habis itu saya marah sama Tuhan. Saya marah jadi karena begitu mempelajari Bible, merenungkannya, apa yang ada di dalamnya, ya, terus akhirnya terkena sakit jiwa itu begitu ya, Mbak? Bukan karena mempelajarinya ya, tapi terkena pada saat saya lagi taat-taatnya gitu. Terkena penyakit itu diketemukan pada saat saya taat-taatnya gitu. Jadi saya sempat marah sama Tuhan gitu. Saya marah sama Tuhan, lalu saya berbuat, saya udah nggak lagi, saya cuma mau clear that off before I said anything, sebelum saya menyebutkan sesuatu. Tapi saya udah nggak lagi. Tapi waktu saya marah sama Tuhan, saya ngerokok, saya minum, saya bahkan punya tato di tangan saya, satu doang sih, satu tapi besar. Akhirnya saya marah sama Tuhan, tapi akhirnya Tuhan selalu mengetuk hati saya dan memanggil saya balik. Saya balik lagi sebagai Kristen Protestan. Dan saya aktif, tapi saya nggak seperti waktu saya Katolik, nggak sampai saya bangun jam 3 sampai jam 6 pagi. Saya lebih sekular, lebih udah bisa mestinya pakai makeup, ya normal, seperti normal gitu. Tapi saya untuk selama saya fanatik itu, pandangan saya terhadap Islam, saya tidak pernah menghakimi. Buktinya saya dari saya masih SMP punya pacar Muslim, sampai saya kuliah saya punya pacar Muslim, dan saya sekarang pun kerja dengan orang Muslim dan saya mendengarkan dakwah mereka, dan saya selalu open minded. Nggak pernah saya merasa fanatik dan menutup Islam dari diri saya Hindu, karena seperti saya pernah menjelaskan di YouTube channel saya tentang kita itu state of mind orang tuh ada dua. Ada orang yang selalu merasa seperti gelas penuh, ada yang orang selalu seperti gelas kosong. Gelas penuh, orang yang gelas penuh tidak akan pernah menerima sesuatu yang baru, karena mereka selalu kepalanya sudah diisi-isi dengan pikiran-pikiran mereka sendiri. Sedangkan saya selalu berusaha untuk menerima, membuat diri saya, posisi saya, state of mind saya selalu menjadi seperti gelas kosong. Jadi saya selalu bisa belajar hal-hal baru dan menerima hal-hal baru dengan open mind gitu.
Jadi saya nggak pernah sih, walaupun saya sejak fanatik tentang agama, saya nggak pernah menghakimi orang, karena tato saya itu artinya walaupun kamu bisa istilahnya berprofesi apa tadi ya, saya tadi juga bingung Indonesianya, istilahnya apabila kamu bisa mengartikan arti mimpi, kamu bisa banyak berbahasa macam-macam, tapi kamu tidak bisa mencintai, kamu adalah nothing gitu. Itu arti kata saya gitu. It's